semuanya di Lensa Londalo. Foto-foto, konten asyik, semuanya tentang Londalo. Pokoknya pasti akan seru, dijamin 1000%. Hai guys, Riana lagi mau bikin video Gaga Uti. Biasa untuk konten, siapa tahu boleh membuat tambahkan followers, banyak likes, baru semua ada AdSense, boleh semua open endorsement, akhirnya dapat cuan deh. Kalau Neo Uti, kalian lebih suka dapat duit dari mana nih? Selain duit jajan dari orang tua ya, suka nyari cuan via media digital atau konvensional? Kayak kerja di perusahaan atau kerja kantoran gitu? Yuk, kita cari jawabannya sama-sama di Lensa Londalo. Zaman sekarang, semuanya serba canggih ya. Tidak kayak dulu, mau apa-apa kayaknya harus butuh effort dan waktu yang lumayan lama. Tak usah jauh-jauh, untuk berkomunikasi misalnya. Orang harus kirim surat lewat wesel, pakai perangko, dan menunggu balasannya juga butuh waktu yang lumayan. Oh, sekarang sudah berbeda ya saudara-saudara. Karena perkembangan teknologi, kita sudah dimudahkan dari berbagai aspek. Cari cuan salah satunya. Nih seperti Ariana ada bikin-bikin ini. Hihi. Sebenarnya ada banyak sekali profesi di dunia ini yang bisa Neo Uti pilih tergantung passion masing-masing. Hanya saja karena sekarang sudah eranya digitalisasi, jadi mulai ada juga nih profesi-profesi yang bisa dikerjakan secara mandiri atau tidak terikat. Trennya sih disebut dengan digital nomad atau digital nomaden. Tapi bukan berarti pekerjaan di perusahaan-perusahaan juga kurang menjanjikan ya. Sekali lagi Riana bilang, semua tergantung niat dan passion. Bercerita soal digital nomad, itu adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang memutuskan bekerja lepas atau bekerja secara mandiri dan memanfaatkan teknologi sehingga tidak terikat waktu dan tempat. Mirip-mirip freelance atau pekerja lepas gitu. Cuma bedanya sistem kerja mereka lebih banyak menggunakan akses dunia maya. Mereka bisa bekerja kapan saja, tanpa perlu memusingkan harus bangun pagi atau datang ke kantor. Enak Allah sih begitu. Digital nomad juga dapat disebut sebagai remote worker. Mereka dapat bekerja dari rumah atau work from home, coffee shop, bahkan Uti saat liburan. Gaga Seorang digital nomad hanya perlu mengandalkan sinyal internet untuk dapat bekerja. Mereka juga dapat mengambil pekerjaan sesuka hati dan keinginan. Modalnya cuma 2, yakin dan equipment yang memadai tentunya. Ada berbagai pekerjaan yang dapat dijalankan seorang digital nomad. Seperti yang pertama, freelancer. Pekerja lepas atau freelancer dapat mengerjakan sesuatu sesuai keahliannya. Misalnya penulis novel, buku lepas, fotografer, admin media sosial, dan masih banyak lagi. Yang kedua, konsultan profesional. Seorang konsultan yang sudah sampai pada taraf profesional dapat membuka sesi konsultasinya sendiri. Misalnya konsultan konseling, akuntan, atau bantuan hukum. Yang ketiga, entrepreneur. Wirausahawan juga dapat tergabung dalam digital nomad jika ia hanya memantau bisnis menggunakan tools online. Yang keempat, pemilik online shop produk digital. Seseorang yang berjualan produk digital, misalnya e-book, situs, print art, dan lain-lain dapat bekerja secara nomad. Yang kelima, YouTuber dan influencer.
Pekerja digital seperti YouTube dan influencer hanya memerlukan konten yang menarik dan jaringan internet untuk bekerja. Mereka sering mendapat sponsor. Mereka juga mengandalkan jumlah like dan subscriber untuk mendapatkan penghasilan. Ya, seperti yang Riana bikin ini. Nanti di likes, comment, and subscribe ya guys. Sementara pekerjaan di perusahaan-perusahaan sekarang makin banyak bermunculan juga. Dan gaji yang ditawarkan juga nggak main-main. Mulai dari tunjangannya, transportasi, semuanya ditanggung perusahaan. Apalagi yang keterima kerja di instansi plat merah, jenjang karirnya bisa dipastikan akan terus naik. Dan sudah pasti dapat kesempatan untuk terus upgrade ilmu dan skill yang dia punya. Mantap kan? Hampir semua bidang punya peluang. Nah, sekarang tinggal dari know uti-nya nih. Lebih suka cari cuan lewat mana? Sebagai digital nomad atau budak corporate? Torang cari yuk know uti, pilihnya yang mana? Nah guys, Riana sekarang lagi ada di salah satu taman yang paling hits di Gorontalo. Itu apa? Hah? Apa? Ya benar, lapangan Taruna Remaja. Tidak afdol kalau tidak foto-foto ya. Tunggu. Uti, aku patah hati Uti. Mas bayar mood dulu ah, jangan kemana-mana. Lensa Gorontalo masih akan kembali lagi. Sekarang kita lihat tuh apa kata Nabi. Kira-kira di zaman now ini, orang lebih suka cari lewat apa ya? Lewat media digital atau konvensional? Instagram, TikTok, WA atau Facebook juga, Twitter, WhatsApp, TikTok, Instagram. Pernah tapi tidak diupload. Belum, karena dari individu saya sendiri tidak tertarik untuk membuat konten. Saya biasa bikin dari tugas-tugas mata kuliah. Dibuat karena tugas dari dosen. Buat konten parodi sama Cuman ikut live bareng teman-teman saja di Instagram. Belum pernah. Lebih pilih kantoran, instansi kesehatan, pegawai negeri sipil, kerja kantoran. kantoran. Kemungkinan sebagai konten kreator. Saya sukanya itu di bidang konten kreator. Bekerja membuat konten. Jadi pengusaha muda. Wirausaha. Kita kayak bekerja tidak terikat. Bebas ya kita, jadi kita bisa berkreasi sesuai dengan yang kita mau. Nah, saya melihat di Indonesia ini sudah banyak informasi, namun informasi yang ada itu berupa informasi seperti hoax atau informasi yang palsu dan tidak ada
gunanya. Jadi makanya saya menjadi konten kreator yang nantinya konten-konten itu bisa berisi informasi yang bermanfaat. Menurut saya kalau saya sukanya itu di bidang konten kreator karena lebih mudah dan bisa dijalani dengan baik. Maksud sesuai dengan hobi yang saya jalani sekarang. Punya kemampuan di situ. Dan pendapatannya juga lumayan banyak dari hasil konten kreator tersebut. Jadi kita bisa berkreasi. Karena itu mungkin membosankan, tapi saya suka hal-hal yang sedikit monoton. Sesuai dengan keinginan saya ingin menjadi dosen di kampus keperawatan. Kalau saya ingin bekerja di instansi kesehatan karena ingin menyesuaikan dengan pendidikan saya. Kedepannya saya ingin menjadi pekerja kantoran, terutama di pegawai negeri sipil. Karena di situ kami sudah terjamin untuk biayanya, biaya hidup, biaya tunjangan, dan lain-lain. Untuk wirausaha dalam sektor modern, melanjutkan skill dari fakultas sih. Karena kalau kerja kantoran itu sudah pasti setiap bulan terima gaji. Oh, jadi begitu Ame, versi Nouti. Dan sebelum tahu pasti akan kembali lagi. Jangan kemana-mana ya. Nah guys, sekarang Riana mau ajak Nouti ketemu dengan salah satu pakar ekonomi. Kita cari pencerahan soal ini ya. Nah, sekarang Nouti, Riana sudah berada bersama dengan Pak Helmi Robi. Kita langsung, boleh Pak kasih pencerahan dong untuk Nouti. Kira-kira seperti apa pekerja digital atau pekerja konvensional atau kantoran? Ada plus minusnya tidak? Mulai dari mana ini? Dari Pekerja kantoran boleh. apa kreator digital? Ya, boleh. Dari kreator digital aja dulu ya. Oke. Kalau untuk kreator digital itu sebenarnya di plusnya kita lebih fleksibel untuk waktunya ya. Karena kita bisa atur sendiri untuk waktunya. Kalau misalnya pekerja kantoran kan biasanya mereka masuk jam 8, kayak selesainya jam 5 sore. Nah, untuk pekerja digital ataupun kreator digital sendiri itu lebih fleksibel. Kita lebih bisa atur waktu kerja kita. Bahkan karena saking fleksibelnya itu kita bahkan tengah malam pun masih kerja. Entah itu bikin konten ataupun cari bahan untuk konten yang akan kita upload di sosial media. Jadi itu salah satu plus untuk pekerja digital ataupun kreator digital adalah waktunya yang sangat fleksibel. Kemudian untuk minusnya sendiri, salary-nya ataupun pendapatannya itu tidak tetap seperti para pekerja kantoran. Misalnya bulan ini bisa dapat 5 juta, bulan depannya bisa lebih dari itu atau bahkan kurang dari itu. Jadi untuk pendapatannya sendiri salah satunya adalah itu yang bikin para pekerja digital itu memiliki kendala sendiri dari sisi salary-nya. Nah, itu dia tadi pencerahan dari Pak Helmi ya. Nah, masih ada satu lagi nih Pak. Nah, Nouti, sekarang ini Riana sudah bersama dengan Pak Samsul. Beliau ini adalah akademisi salah satu kampus di Kota Gorontalo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Pak, boleh dong kasih pencerahan untuk Nouti, bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara pekerja digital ataupun pekerja konvensional? Apakah ada nilai positif dan negatifnya? Iya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya Mbak ya, saya gambarkan dulu, saya kasih pengantar dulu bahwa pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2022 kemarin itu kalau tidak salah kurang lebih 191,4 juta itu penduduk. Artinya sekitar 60% lebih lah dari jumlah penduduk di Indonesia. Itu kan potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa kondisi ketenaga kerja kita di Indonesia itu masih didominasi oleh tingkat pendidikan menengah ke bawah. Artinya bahwa tingkat pendidikan tinggi itu masih rendah didominasi oleh tenaga kerja kita.
Nah, yang selanjutnya dia sampaikan bahwa dengan industri revolusi industri 4.0 ini, tentu perubahan mindset maupun pola kerja, ya, baik di dunia kerja yang konvensional maupun di digital, tentu mengalami perubahan. Yang artinya yang dulunya masih berorientasi pada kemampuan tenaga kerja, sekarang lebih kepada kemampuan atau skill untuk mengembangkan digital itu sendiri atau teknologi informasi tersebut. Nah, tentu dengan gambaran seperti itu bahwa peluang kita, ya, khususnya para pemuda di Indonesia, apalagi di Gorontalo, ya, tentu sangat terbuka lebar sekali. Nah, terus yang selanjutnya bahwa kalau di Gorontalo sendiri itu, Mbak, ya, masih didominasi tenaga kerja yang lulusan SD. Jadi proporsi angkatan kerja kita di Gorontalo itu masih didominasi oleh lulusan SD. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini, ya, pendidikan itu memang merupakan hal yang penting, bukan saja dari segi bagaimana mendapatkan pekerjaan yang seperti kantoran dan sebagainya, tapi melainkan bagaimana peluang-peluang kerja yang saat ini itu sudah berubah dari beberapa tahun sebelumnya. Itu gambaran. Nah, kemudian apa yang bisa ditangkap dari kondisi ini bahwa dengan umpamanya kita lebih bergerak di pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan berbasis IT atau digital, tentu peluangnya besar. Nah, alasannya kenapa? Pertama begini, ketika orang menggeluti dunia digital, maka yang pertama jangkauan pasarnya yang sangat luas, gitu. Artinya apa? Bukan saya di Gorontalo saja, begitu kan? Tetapi juga bisa ke daerah-daerah lain, bahkan bisa ke luar negeri. Kan? Nah, banyak kan yang di Gorontalo itu sudah mulai seperti itu kan. Nah, artinya dengan seperti itu gambarannya bahwa bukan berarti saya tidak setuju dengan pekerjaan-pekerjaan yang bukan digital seperti kantoran dan sebagainya, tidak. Tapi kalau kita melihat peluang kerja atau lapangan usaha itu semakin terbatas. Nah, tapi yang lebih luas kesempatannya yang lebih bagus, kenapa tidak? Nah, kan begitu ininya gambarannya. Kemudian selain dari itu, ya, kalau yang saya pahami bahwa ketika orang bergerak atau orang bekerja di usaha-usaha startup atau bisnis digital tersebut, maka ini waktu kita tidak terikat, gitu ya. Beda kalau umpamanya di kantoran, artinya kita kan bangun subuh, ya, berangkat pagi pulang sore, gitu kan. Artinya waktu kita terbatas, gitu kan. Nah, kalau ini lebih fleksibel, apalagi kalau berkumpul dengan keluarga lebih banyak, gitu. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa orang yang sukses di bisnis digital atau di dunia digital, ya, itu kan banyak di Indonesia. Nah, apa-apa saja yang banyak. Bahkan misalnya begini, ada yang lebih sukses dia kembangkan sebuah bisnis di bidang digital itu hanya umpamanya dalam bentuk forum saja, dia dikitabkan status forum, gitu. Seperti apa kalau tidak salah kaktus.com. Nah, itu kan cuma forum dia. Nah, kemudian ada juga kembangkan bisnis kredit online, gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang kembangkan di Indonesia tentang sekolah marketing online, gitu. Nah, artinya kalau kita melihat banyaknya sudah beberapa sektor-sektor yang dulunya tidak terpikirkan atau tidak pernah muncul, kemudian muncul saat ini. Jadi kalau saya sebenarnya orientasi anak muda sekarang, ya, khususnya, ya. Artinya ini kan sudah dia generasi Y, ya. Nah, mungkin kalau di zaman saya generasi X, mungkin kalau sekarang generasi Y, artinya anak muda sekarang sudah tidak gaptek lagi, gitu. Artinya sudah mudah dia memiliki alatnya, gitu kan. Kemudian mengoperasikannya pun walaupun tidak melalui jalur pendidikan kan bisa dioperasikan. Apalagi tersedianya banyaknya literatur atau video-video pembelajaran terkait teknologi tersebut. Nah, kemudian juga animo masyarakat kita, memang sebenarnya kita kan di Indonesia minat baca kita tinggi tapi daya tahan baca kita yang rendah. Artinya memang orang suka membaca tapi dia tidak bisa lama membaca, gitu. Makanya kan kalau kita lihat di media-media sosial
konten-konten yang keluar itu singkat gitu kan. Singkat. Kenapa? Karena supaya cepat orang baca gitu. Tapi kalau terlalu lama malas orang bacanya. Karena itu saya bilang daya tahan baca kita yang rendah. Makanya peluang-peluang itu sebenarnya orang tangkap semua dari sisi ininya. Itu. Jadi itu kalau kita melihat bagaimana prospek sebenarnya ketika anak muda sekarang terjun di dunia bisnis digital. Itu hanya pada wilayah ini. Nah, belum lagi kalau misalnya kalau dia pelaku UMKM misalnya kan, kemudian dikombinkan dengan marketing digitalnya, tentu akan lebih bagus. Ya, jadi begitulah kira-kira Mbak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nah, Nouti, itu dia informasi buat kamu. Semoga berguna untuk kamu ya. Nouti mau cari cuan lewat media digital atau konvensional itu semuanya sah-sah saja. Asal kamu kerjanya cerdas, totalitas, dan ingat, tetap saling support satu sama lainnya. Jangan sebaliknya ya. Lensa Ulondalo, sampai di sini dulu. Dah.